Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat media yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tips tentang masalah pemaduan ya. Kita tahu sendirilah untuk masalah madu itu sudah menjadi makanan yang terkenal di masyarakat kita ya. Dan kita mengetahui madu itu salah satu makanan terbaik di muka bumi. Bahkan dalam Al-Quran itu dibuatkan surat khusus ya, surat khusus terkait dengan masalah madu ya. Karena ada ayatnya khusus ya terkait dengan masalah madu. Termasuk juga dalam hadis-hadis itu banyak sekali disampaikan ya terkait dengan masalah madu. Saya kira kita tidak perlu membahas masalah itu, tapi yang terpenting sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya, karena saya juga ternak madu ya, serana terutama lokal, dan meskipun sedikit karena memang vegetasi sendiri kurang mendukung ya. Dari pengalaman yang saya alami itu ternyata teman-teman itu ketika saya tanya dengan madu yang dia konsumsi itu mereka masih bingung. Ketika saya tanya, nah madu yang dikonsumsi sekarang itu madu apa? Mereka nggak tahu. Yang penting intinya madu gitu aja. Oleh karena itu, ini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi informasi terkait dengan masalah jenis-jenis lebah penghasil madu. Jadi yang pertama agar kita nanti tidak ragu ya, karena ternyata masyarakat selain tidak tahu masalah jenis-jenis lebah penghasil madu, mereka juga takut dengan masalah madu palsu. Nanti insya Allah kita sampaikan juga. Tapi yang pertama, langkah pertama sebelum kita mengkonsumsi madu ya, atau mungkin yang sudah terlanjur mengkonsumsi madu, setidaknya kita tahu dulu lah jenis-jenis lebah penghasil madu itu apa saja loh, biar nanti kita itu lebih mantap ya. Sebenarnya untuk lebah penghasil madu itu jenisnya banyak banget, spesiesnya banyak banget, bahkan kalau di dunia ini hampir ribuan spesies. Tapi akan saya sampaikan yang sudah lazim, yang sudah terkenal di masyarakat dan madunya mungkin sudah kita pernah konsumsi. Itu setidaknya ada 4 jenis ya, 4 jenis lebah penghasil madu. Itu yang pertama itu ada lebah jenis dorsota ya, itu termasuk lebah yang paling besar ya. Yang kedua itu ada lebah mellifera ya, lebah mellifera, di bawahnya dorsota ya. Terus ada lebah serana ya, lebah serana. Yang keempat itu ada lebah trigona atau lazim kita sebut lebah lanceng gitu. Oke, kita akan paparkan ya terkait dengan 4 jenis lebah ini ya. Sebenarnya saya ulangi lagi, jenis lebahnya banyak banget ya. Itu ada Laboriosa, itu kalau yang saya baca dari literasi itu lebahnya paling besar itu Laboriosa. Kalau dorsota itu di bawahnya Laboriosa. Ada Florea, ada Nuensis, ada Andreniosis, lah pokoknya banyak banget. Kita nggak perlu istilahnya kenal semuanya enggak, tapi yang lazim atau sudah beredar di masyarakat ya. Dari 4 ini oke, kita bahas satu persatu, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya, meskipun mungkin kurang sedetail yang saya pahami ya. Yang pertama itu lebah dorsota, itu lebahnya penghasil madu, kalau biasa kita sebut madu hutan. Madu hutan itu biasa banyak tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, atau pulau-pulau yang lain yang hutannya itu masih banyak ya. Karena memang itu karakternya itu liar, lebah liar. Ciri khasnya dari lebah ini ya, ini rumahnya itu sisirannya cuma 1, tapi besar banget ya. Nanti teman-teman bisa browsing lebah dorsota itu cuma 1, dan sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa membudidayakan. Memang karakternya itu liar. Saya sendiri juga pernah ya, di sini itu pernah dulu ya, itu pernah 1 kali ketemu dengan itu. Saya coba untuk makan pada wadah itu ya, beberapa kali nggak mau, akhirnya ya kabur ya. Itu yang pertama itu. Keistimewaan dari lebah dorsota ini, produksi madunya itu besar, paling banyak ya. Produksi madunya paling banyak, per tahun itu bisa 20-30 kilo lah ya.
Itu tempatnya biasa di tebing, di pohon-pohon besar itu ya. Tuh. Terus yang kedua itu lebah mellifera. Lebah mellifera itu sesuai literasi yang pernah saya baca itu sebenarnya lebah ini hasilnya dari Australia. Ini memang khusus untuk diternakkan, dan ini sekarang kalau di Indonesia sudah banyak banget. Ciri khas dari lebah meli ini memang lebahnya jinak ya. Lebahnya jinak dan produksi madunya per tahun itu juga besar, 20-30 kilo ya tahun ya. Pokoknya kisaran itulah ya. Terus yang ketiga itu ada lebah serana atau biasa disebut dengan lebah lokal, seperti yang tadi mungkin rekan-rekan teman-teman lihat itu ya. Ini salah satu rumah lebah lokal yang saya budidayakan. Ini lebah serana itu hampir sama dengan lebah meli ya. Memang kalau dibudidayakan itu gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Lebahnya lebih kecil, cuma pembudidayaannya itu agak susah, tidak seperti mellifera ya. Karena ketika pembudidayaan ini tidak tahu rumusnya, kalau bahasa saya itu ya cepat kabur, mudah kabur. Bahkan dari punya saya itu beberapa sudah kabur ya, mungkin karena faktor vegetasi yang kurang mendukung ya. Jadi dalam pembudidayaan itu yang pertama memang harus vegetasinya bagus dulu ya. Oke. Keistimewaan dari lebah serana kalau yang saya alami ya, itu memang di antara rasa-rasa yang lain yang paling enak itu memang lebah lokal. Rasanya lebih terasa, lebih mantap ya. Cuman untuk produksinya itu memang sedikit, tidak seperti lebah mellifera. Memang produksinya lebih sedikit daripada lebah dorsata maupun mellifera. Terus masuk yang keempat itu ada lebah trigona atau biasa kita sebut dengan lebah kelanceng, kelulut atau mungkin tebun kalau di Jawa Barat itu ya. Ciri khas dari lebah trigona ini lebahnya tidak bersengat. Dan kalau dorsata, kalau meli, serana, Korea itu ya, itu semuanya bersengat ya. Tapi kalau trigona ciri khasnya tidak bersengat ya. Jadi aman ya, cuma lebahnya itu menggigit ya. Dan di kaki-kakinya itu kalau nempel di kulit di rambut itu ada semacam perekat ya, itu resinnya. Keistimewaan dari lebah trigona, kalau lebah apis ya, dorsata, mellifera maupun serana itu produk yang dihasilkan madu, ada polen, ada royal jelly, ada lilin ya, termasuk sengat ya. Rintup itu juga hasil dari produk apis, dorsata, mellifera maupun serana. Nah, kalau trigona itu produk yang dihasilkan madu ya, polen, dan yang istimewanya itu propolis, tapi propolis mentah ya. Ternyata propolis itu dihasilkan dari lebah trigona ya. Itu hasil olahan dari rumah lebah yang diolah lagi hingga menjadi produk yang namanya propolis ya. Itu dari resin-resin tumbuhan itu dikumpulkan jadi rumah, terus nanti kalau diolah bisa jadi propolis. Ini beberapa keistimewaan dari lebah trigona. Dan mengapa mahal untuk lebah trigona? Madu trigona itu mengapa mahal? Karena memang jumlah produksi madunya itu sedikit. Beberapa macam lebah trigona yang saya kenal ya, itu sebenarnya macam juga banyak banget ya. Ada lebah trigona itama, ada trigona biroi, ada trigona levisep, ada trigona terminata, dan lain-lain itu banyak banget ya. Tapi yang pernah saya peroleh, pernah saya ketahui, bahkan pernah saya budidayakan ya, itu ya terminata, biroi, termasuk levisep ya. Ini yang lazim kita konsumsi. Keistimewaannya dari lebah madu trigona ini tadi sudah kita sebutkan, itu penghasil propolis ya. Selanjutnya terkait dengan ini masalah madu ini ya. Keistimewaan yang lain dari lebah trigona itu mudah dibudidayakan ya, mudah dibudidayakan. Nah, ini sekarang udah banyak teman-teman yang membudidayakan ya. Yang terpenting dari kunci dari pembudidayaan dari lebah
trigona ini ya vegetasi harus mendukung dulu, karena kalau makaranya tidak ada ya mereka tidak akan bertahan lama. Bagi teman-teman yang mungkin lokasinya, tempatnya itu mendukung banyak bunga ya sebagai makanan utama, nektar itu ya, itu nanti bisa ya membudidayakan untuk jenis lebah trigona ya. Saya kira ini dulu informasi yang kita sampaikan, soalnya nanti kita bersambung ya. Yang terpenting kalau masalah bagaimana cara mengantisipasi dari madu palsu ya, yang perlu teman-teman ketahui mungkin istilah yang perlu pahami dulu ya, itu ada madu murni, ada madu asli, ada madu palsu ya. Madu murni itu sudah tentu asli ya, kalau madu asli belum tentu murni. Nah, kalau madu palsu otomatis ya, madu palsu itu ya madu palsu, bisa palsu 100%, bisa palsu 50% atau berapa persen, karena madu palsu itu bisa oplosan maupun memang 100% dari bahan sintetis ya. Ini sebagai pengantar saja, nanti insya Allah lain waktu akan kita sambung lagi terkait dengan tip-tip untuk mengantisipasi masalah madu palsu, ataupun kalau kita masih ragu dengan madu yang kita konsumsi biar kita itu mantap, oh ternyata kita selama ini mengkonsumsi madunya jenisnya ini ya. Terkait dengan masalah kualitasnya ya, kualitas nanti insya Allah waktu yang lain kita sambung lagi. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa memberikan manfaat pada rekan-rekan ya. Tetap yakin bahwa madu itu makanan terbaik ya, tetap semangat ya, bagaimana kita mengkonsumsi madu dengan cara yang benar, yang baik, karena yang namanya obat itu kalau terlalu banyak juga nggak baik, artinya sesuai dosisnya ya, sesuai dosisnya aja. Saya kira ini dulu informasi dari kami. Terima kasih telah menonton channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.